Yang dimana jangkar tadi anggaplah seperti tombol yang akan kita pencet, yang akan membuat kita waktunya akan jadi lambat dengan sendirinya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karin di Panduan Bisnis dengan NLP. Kali ini kita mau bahas, kadang tuh ada beberapa profesi yang bikin kita tuh merasa depresi. Kayak seperti dikejar deadline, atau setiap hari dikasih target, atau seperti apa. Nah, kali ini kita mau bahas itu sama Coach Arif. Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai. Sehat Coach? Sehat. Sudah makan Coach? Sudah, ini dikejar-kejar deadline nih saya ya. Saya dikejar-kejar deadline, ngajar lagi hari ini kan ya. Aduh, oke, gimana? Oke Coach, ini kan ada Coach case ya. Itu dimana kalau misalkan kita kan bekerja sebagai profesi A, profesi B gitu kan, pasti ada kayak deadline, ada target gitu Pasti kan. Pasti semua kerja masih ada deadline. Nah, itu kadang ada beberapa orang tuh yang depresi gitu loh Coach, mengenai itu gitu loh. Jadi gimana ya, ini harus dikerjain tapi gue stres gitu loh Coach. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa ya Coach? Ini keren. Jadi ini menarik ya dari sudut NLP. Dan ini kayaknya belum pernah saya bahas sebelumnya nih Karin. Nah, jadi dalam NLP itu ada teknik yang namanya slow time dan fast time. Oke. Keren ya, namanya udah keren ya, namanya slow time dan fast time. Yaitu adalah sebuah teknik yang diciptakan oleh Dr. Richard Bandler, bagaimana dia mengendalikan waktu. Oke. Mengendalikan waktu. Serem ya. Wah, ini kayak film Marvel ya. Kita bisa ke iya kayak film Marvel ya. Bener. Nah, saya mau nanya sama Karin. Pernah nggak kamu nonton film yang kamu ngerasa, loh kok udah habis cepet banget gitu? Iya benar. Pernah ya? Kadang aku tuh orangnya bisa muter itu 2 kali 3 kali Coach. Iya, karena saking cepet banget ya. Iya. Padahal itu kalau dilihat jamnya kayak baru aja gitu. ya kelihatannya baru aja ya, tapi padahal udah lama ya. Udah lama. Nah, itu yang disebut namanya fast time. Itu perasaan kita aja ya? Yes. Oh, oke. Pernah nggak lu nonton film tertentu yang lu ngerasa ini film nggak bisa habis lagi, sialan banget dan bete banget. Tahu sih itu apa? Iya kan, bener kan? Iya, bener kan? Itu yang disebut namanya slow time. Oke. Kenapa ini menarik? Karena gini, ada penelitian menarik. Ini temuan dari Dr. Richard Bandler, dia nggak sengaja menemukan ada salah satu pemain tenis yang sangat jago. Dia tanya, gimana kamu bisa memukul sesuatu, bukan pemain tenis ya, pemain tenis sama pemain baseball kalau nggak salah, saya cuma lupa antara siapa yang mana. Kok kalau jauh banget sih, lu bisa mukul bisa jauh banget gitu? Dia jawab, saya bisa melihat bolanya muter. Aneh lu gimana coba bisa ngeliat bolanya muter? Bola lagi dipukul nih Karin, Cepet banget ya itu ya? cepet banget kan ya, tapi dia bisa melihat bolanya muter. Jadi karena dia bisa melihat bolanya muter, ini udah kayak film kartun, tau gak film kartun tuh? Kalau film-film kalau Mas Adi tuh sukanya Kapten Tsubasa gitu loh ya. Jadi kayak Kapten Tsubasa gitu dong, dus gitu dong ya. Tapi Bisa bolanya seakan-akan pelan banget gitu loh. Oke. Dan ngeliat, bahkan bisa ngobrol dulu gitu kan ya. Bolanya mau nendang. Iya benar. Iya gak? Ini kayaknya tendangan sebelah sini, kita harus pakai kaki kanan, kita senggol. Itu kesannya gitu kan ya. Narasi dulu banyak. Narasi dulu ya, banyak ya. Kalau padahal kalau dalam dunia kenyataan begitu bola datang kita nggak bisa ngomong kan gitu ya. Udah datang aja. Nah, itu yang disebut namanya slow time. Oke. Nah, bagaimana pertanyaan menarik? Kenapa ada orang depresi atau bukan depresi lah, stres lah saya sebut ya, ketika mengerjakan sesuatu udah deadline, kok stres? Karena dia memakai yang namanya fast time. Oh. Makanya dia panik. Padahal itu bisa kayak di slow respon gitu. Slow time. Slow time ya. Betul. Caranya Coach? Nah, jadi gambarannya gini, cara gampang ya. Jadi tapi menunjukkan, can you imagine kalau kita bisa melihat bola muternya pelan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mulai mikir kan, bolanya lagi bergerak pelan, bolanya nendang melesat, kaki kanan kita mesti kita tahan, kemudian kan gitu mikir ya. Betul. Mikir aja nggak secepat itu kan, Iya. dan dia bisa mikir secepat itu, dan akhirnya berhasil. Sampai sini oke? Nah, pertanyaan yang menarik yang saya mau ajukan adalah, kalau kita bisa melakukan pekerjaan yang kelihatannya udah deadline dan kita merasa waktunya masih panjang, apa yang bakal terjadi? Bisa selesai. Bisa selesai dengan santai. Begitu selesai kita lihat jam, loh kok belum? Bener gak? Iya betul. Itu yang mencegah orang stres. Oh.
Tapi ada orang yang kayak misalkan masih panjang nih, antar aja. Ya, Beda exactly. lagi itu. Ada lagi. Itu pasti banget tuh. Itu pasti dia pakai slow time banget tuh. Oh. Malah nggak dikerjain. Itu beda. Namanya menunda. Oh, Itu oke. menunda ya. Kalau nunda ada ilmunya lagi. Jadi kalau kita bicara pertanyaan Karen adalah gimana caranya membuat menjadi slow Nggak time stres, heeh. atau fast time tadi kan. Kalau saya juga pernah nonton satu film, kalau nggak tahu Karin udah pernah nonton nggak? Kalau nggak salah judulnya apa ya? Klik atau remote control atau apa? Yang mainnya si Adam Sandler kalau nggak salah. Nggak nonton. Yang ceritanya dia ngerasa hidupnya membosankan. Dia punya remote-nya dicepetin, tau-tau cepet aja gitu. Belum. Nah itu filmnya kacau tuh. Tapi inti ceritanya menarik Karin. Dia totonya ketika misalnya dalam kehidupan, dia bosan dia pencet cepet sama dia. Jalannya cepet gitu. Udah selesai. Udah gitu. Pokoknya udah pagi aja gitu. Dan dia padahal ngerasanya cuma hanya beberapa menit. Dan totonya udah tua saja. Begitu udah tua, anak udah dewasa, semuanya udah dewasa, totonya dia ditinggal sama istrinya. Dia kaget. Kok gue ditinggalin istri gue? Apa yang terjadi? Gue gak tahu. Karena dia cepetin hidupnya. Sampai akhirnya intinya bahwa kehidupan itu ada saatnya di momen yang dimana lu harus bener-bener lu enjoy the moment. Karena kalau lu gak enjoy, bahkan lu gak tahu anak lu udah kecil, totonya udah gede aja anak lu gitu loh. Ya kayak gitu konsepnya. Ya. Nah, karena pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat slow time dan fast time. Saya ngomong cara nih sekarang ya. Caranya adalah gampang. Kita cuman hanya mengingat momen di mana lu ngerasa segala sesuatu tuh begitu lambat. Kalau lu mau slow time. Ingat satu momen di mana lu ngerasa waktu lambat. Sudah? Yang kedua adalah lakukan anchoring Oke. atau jangkar. Yang dimana jangkar tadi anggaplah seperti tombol yang akan kita pencet, yang akan membuat kita waktunya akan jadi lambat dengan sendirinya. Cara melakukannya gimana? Kita lakukan ya. Biar teman-teman tahu cara melakukannya. So, Karin, jangkarnya mau bentuknya kayak apa? Begini kah? Begini? Jangan begini. Kalau begini ntar hidup lo lama semua ya. Nanti hidup lo giliran bosen, lo naik motor. Ini kapan nyampe rumah nih? Gua gak nyampe nih rumah. Bisa jadi kan dapat juga. Gini aja kali. Gitu ya? Boleh? Atau gak mau gerakan yang tertentu yang lebih aneh lagi? Karena takutnya gue salah. Nanti lo naik motor, tak gitu kan ya. Totonya lo gak sengaja megang, tak. Kok? Ya kok lama banget ini gak nyampe-nyampe nih gue. Macet mulu ya. Ya gak apa-apa. Gini aja. Oke, ya. Yang slow time ya. Karena tujuannya untuk supaya Biar kalau melakukan pekerjaan tetap slow. kelihatannya ini santai, masih ada waktu. Jadi kita bisa ngerjakan dengan tepat. Jadi nggak merasa berlari, nggak perlu kejar-kejaran dan sebagainya. Oke? Yuk kita mulai ya. So Karin coba ingat momen dimana Karin pernah ngerasa waktu begitu lambat. Salah satunya pasti tentang nunggu orang. Iya betul. Bener nggak? Bener. Iya nggak? Nunggu pasti lama kan? Iya. Pernah nggak lu ngerasa pas lu nunggu orang, lu nggak? Ya mungkin ini contoh salah satu nunggu atau punya pilihan lain. Lu mau pakai yang mana? Nunggu aja deh coach. Nunggu, oke. Kapan lu pernah nunggu yang lu ngerasa ini lama banget sialan nih kapan keluarnya ini gak keluar kapan nih repot banget. Ada momennya. Ada. Ingat ya. Ingat. Ingat peristiwanya. Ingat. Perlu diceritakan apa enggak? Enggak usah. Enggak, oke. Boleh dimunculkan ceritanya dalam kepala? Oke. Oke. Dan munculkan di momen di ngerasa begitu ini lama banget gitu. Begitu lambat. Sudah? Udah ngerasain? Pencet. Jarinya tunjukin. Jarinya pencet sambil rasain. Begitu lambat waktunya. Waktu begitu lambat. Ya. Seakan-akan sampai lu rasa gila ini lama banget ini. Gila lama banget. Sudah? Lepas. Oke, balik lagi. Ya sekarang coba lu bayangin. Sekarang lu pencet. Apa yang lu rasain?
Jangan dilepas, pencet dulu, jangan dimain-main nih, jangan dimainin lu kira kayak tombol. Gua kayak anak kecil aja di on off gitu ya. Oke, ya. Kapan momen lu ngerasa segala sesuatu cepat banget? Ada. Oke, ingat momen itu? Jadi tempel. Lakukan anchoring. Rasakan terus. Cepet banget itu. Ya, udah habis gitu ya. Iya benar. Udah? Udah. Oke, balik lagi. Udah, lepas. Cepet tes. Oh. Iya, ada bedanya sih, Coach. Berbeda ya? Padahal jamnya menitnya sama. Iya. Berarti ini yang di Doraemon tuh sebenarnya ada ya, Coach? Iya. Jadi makanya Dr. Richard Bandler, jadi kalau misalkan gini, can you imagine kalau main sepak bola ada yang bilang tinggal berapa detik lagi gitu kan. Ada orang yang ngerasa, wih berapa detik lagi, santai masih mainnya gitu ya. Ada gerabak-gerubuk gitu kan. Wah, gitu kan. Ya itu karena dia pakai fast time sama slow time. Oh. Asik ya? Iya. Itulah NLP. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ada tips lain ya, Coach? Hah? Kalau misalnya depresi gitu ada tips Nggak lain? usah apa yang mau Cukup ini depresi aja ya, ya? karena itu kan terjadi karena di kepalanya dia berasumsi itu masih udah terlalu cepat, udah mepet. Itu tipsnya yang langsung dilakukan. Oke. Tapi kemarin ada Coach ada pernah sharing nih, misalkan kita jangan tadi soal menunda ya, Coach. Kalau misalkan pekerjaan itu numpuk, kalau lebih cepat mepet deadline itu berarti tingkat Stresnya stresnya akan kita tinggi. naik Iya, betul. gitu. Oh, berarti itu sama aja kayak itu. Nanti kita bisa stop misalkan. Iya betul. Yang penting kan selama melakukan pekerjaan kita bisa enjoy the moment. Kadang-kadang misalkan kayak gini ya, gue ngerasain misalkan saya sama istri saya gitu ya, kalau pengen misalkan lagi kadang-kadang ngerasakan, waktu cepet banget ya. Kadang-kadang gitu misalkan saya jalan lagi sama dia gitu, pengen waktu berasa lambat ya lambat gitu, lambat banget gitu, lambat ya enjoy gitu kan. Pokoknya saya ngerasa waktu masih lama, santai aja gitu. Totonya, kok baru jam segini? Oh ya kan kadang kita lah, kok udah jam segini, jam 10. Iya, maksudnya itu yang mau saya kan momen-momen tentang dalam kehidupan kadang-kadang ada momen yang memang tidak perlu cepat kan? Iya. Momen biasanya kalau kita balik ya kita tanya, kapan sih kita merasakan perlu cepat? Sesuatu cepat itu kalau ngerasa sesuatu itu menyenangkan. Seneng, iya. Kalau yang tidak menyenangkan maka waktu akan menjadi lambat. Banget. Itu. Oke. Tinggal kita balik aja waktunya. Padahal bekerja itu kalau bisa misalkan cepat kan harusnya seneng ya, Coach. Kalau senang selesai, Iya. kalau cepat selesai, kalau nggak cepat selesai kan apa panik ya kan? Bener, ya. Iya dong. Iya. Ya udah sore, aduh kerjaan gue belum selesai, itu aduh. baru. Gitu. Kalau Adi enggak ya, Adi apa slow time ya men, dia santai slow time dia. Iya. Slow time. Slow time. Dia santai, dia masih santai. Dia ngerokok dulu masih santai. Kalau gue bilang, 7 menit lagi. Masih bisa sebatang Pak. Dia udah kita sakti banget ya. 7 menit bisa 1 batang lagi. Gue set deh. 7 menit kan tinggal set gitu ya. Kalau dia nggak bisa 1 batang lagi Pak. Santai aja Pak. Berarti dia slow time ya. Iya betul. Oke, Coach. Kalau bisa mau ikut pelatihan Coach Arif caranya gimana? Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Di sana ada pelatihan untuk NLP. Ya, kalau mau belajar sama kita bisa masuk ke pastiprestasi.com dan di sana ada mentor-mentor yang bisa ngebantu untuk pencapaian diri kita. So, akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan Saya Karin. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye bye.